Halo cuy, selamat datang di video gua tapi pakai kameranya Mas Franky. Jadi gua udah ada di Yasasi Garage. Jadi kameranya gua dibajak. Iya, dipinjam. Thank you banget nih. Kameranya lumayan soalnya. Tadi yang lu bilang gua bawa apa? Asisten. Iya. Asistennya itu kali ya? Iya, ini enggak. Kali ini asisten lo. Asisten gua iya gua sendiri. Nah, cuy, gua udah di Bandung, kebetulan lagi ada acara di Bandung, terus kalian selalu ke Bandung tuh mampir sama Mas Franky. Pertama tuh pernah bikin video, tapi memorinya korup. Gue tuh pengen buat revenge, kebetulan emang kalau ada hal yang tertunda tuh akan lebih baik lagi, Mas. Gue percaya hal itu. Dan ini adalah biar hutangnya terbayar. Iya, ini adalah ketiga kalinya gue ke Yasasi Garage. Sudah ada Mas Franky, tas dulu Mas Franky. Yep. Sehat? Dan baru ketemu sekarang ya? Baru ketemu sekarang. Karena kalau kesini gue nggak ada. Iya, gue pengennya surprise, malah gue yang disurprise, dianya nggak ada. Udah beberapa kali kesini, cuman sebagai tuan rumahnya nggak ada. Karena workshopnya sama rumah, jadi ya selalu buka lah, aman jadi. Oke, nah Mas Franky, aku mau tanya dulu. Yasasi Garage sejak tahun berapa ada? Akhir 2006, awal 2007. Oke, langsung di rumah? Enggak. Semoga jadi perjalanan terakhir tempatnya di sini. Wih. Karena di sini rumah sendiri. Rumah sendiri. Kalau dulu itu awal itu dari merintis 2006 akhir 2007 awal itu di daerah Lodaya. Lodaya. Dari sini tuh nggak jauh, paling 1,5 kilo. Sempat pindah berapa tempat? Di Lodaya dulu sampai 2010. 5 tahunan lah ya. 5 tahunan. Pindah Batu Nunggal, daerah komplek Batu Nunggal. Kebetulan Yasasi ini rumah tinggal gue nih tengah-tengah kota Bandung banget ya. Iya. Strategis banget. Jadi gue pindahnya tuh muternya tuh deket-deket situ. Deket banget ya. Setelah itu dari Batu Nunggal pindah ke Sawah Kurung. Nah, Sawah Kurung dari titik kita berdiri sekarang ini 200 meter jaraknya. Deket banget kan. Nah, 200 meter itu dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Dan semoga berakhir di sini sampai selamanya. Kenapa di sini selamanya? Karena di sini tidak sewa. Kalau dulu berpindah-pindah itu sewa tempat. Nah, karena spare money-nya kan gede banget ya. Dan zaman sekarang sewa tempat tuh di Bandung udah ratus juta. Iya. Udah ratus biayanya. Ya. Dan akhirnya punya tempat ini. Jadi akhirnya memikirkan bahwa udah tinggal di rumah sendiri aja tanpa ada sewa. Spare money yang harusnya untuk nyewa-nyewa, ya udah gue bangun untuk instalasi sebuah bengkel aja. Buang uang spare money segitu juga akhirnya milik sendiri kan. Kumpulin dulu, tabungin, bangun rumah sendiri. Berarti bisa aku simpulin dari sewa itu dan dari motor semuanya ini adalah salah satu bentuk hasilnya. Hidup di motor. Yes, betul. Betul. Keren. Sambil jalan Mas Franky, aku siap. Ini yang kamu dudukin basicnya apa? Yamaha XR. XR ini project kan ya Mas ya? Yes, project kan. Ada project namanya Yamaha Yard Build. Nah, Mas Franky, ini yang kemarin kita ketemu di tanggal 13. Betul. Nah, sengaja tuh kebetulan baru dapat nih. Ini bukan motor wah banget dan bukan motor langka juga. Kalau yang kemarin saya ada R50, nah itu salah satu kolektor item jatuhnya. Kalau ini serinya R25/25. Apa tuh Mas? R25/25? Jadi R25/25. Jadi kalau yang R25 biasa aja, dia cenderung bodinya gede-gede. Nah kalau yang R25/25, orang Indonesia sebutnya Quaci. Nah ini seri Quaci, karena tangkinya nggak tahu mirip dari Quaci dari mana, entah gimana, pokoknya kakinya kecil kayak Quaci bentuknya ya. Mungkin kenapa ada di sini, kenapa diboyong ke sini, karena ini masih semuanya full original dari Jerman. Dari mulai pentinya, tetek bengek, perangkatnya ini sudah mendekati 90% part orinya belum diganti, masih ada. Jadi makanya ya udahlah. Jadi ya mungkin berala-ala jadi kolektor item gitu. Pura-pura kolektor. Pura-pura kolektor. Tapi ini dijual atau emang kamu karena masih sayang nih? Dijual dong. Ini dijual Mas? Iya, nggak boleh nyayangin barang itu. Dosa hukumnya. Berhala nanti. Iya. Berhala loh. Nggak boleh teman-teman nyayangin barang itu, nyayangin membini, anak. Benar. Mungkin menyayanginya cukup merawatnya saja. Iya, nggak boleh disayangin. Nanti kalau disayangin hilang tuh suka sedih. Tapi kalau yang hilangnya jadi beruntung cuan. Iya, jadi berkah. Jadi motor ini untuk apa? Untuk dijual. Saya banyak belajar di sini ya. Boleh komen langsung DM saya harganya berapa. Nah, iya tuh. Gue baru mau bilang. Ini berarti dijual. Kalau mau teman-teman mau tanya detailnya. Ya detailnya boleh. Bisa nanti Instagramnya di Yasasi Garage. Boleh nanti. Ini tahun berarti 53. 1953. CC-nya 250.
250 cc, Ya. mesin sehat. Sehat banget, masih platina 6 volt. Oh, Pokoknya karakternya BMW banget. BMW cuy. Jadi Motor kata orang Sunda motor menak disebutnya. Iya. Kata orang Sunda gitu. Konon pada zamannya motor R25 ini kan dipakainya oleh abdi-abdi negara. Kayak pada zamannya kayak orang-orang keraton Jawa itu bukan kayak AJS, Mercedes, Yes. Norton, makanya BMW. BMW. Dan orang-orang tua zaman dulu, orang yang berduit pada zamannya mungkin ya di umuran ini ya, di umuran tahun 50-an ini, belinya motor ini. Oke. Karena motor bangsawan pada zamannya lah. Karena favorite item pada saat itu. Dan jadi motor kasta tinggi lah. Oke. Jadi motor menak tuh motor bangsawan, maksudnya bukan bangsawan kayak di Iya, Eropa gitu, iya. bukan. Tanda kutip maksudnya bahasan orang yang sosialnya tinggi di Indonesia. Pada saat itu. Pada saat itu pasti belinya motor ini. Oke, karena kan semua sekarang udah rata kan sosial di sosial. kita. Pasti beli ini. Oke. Ini motor ini baru 2 minggu loh. Baru 2 minggu, berarti hot item. Teman-teman, masih hot item. Tapi kalau saya lebih milih Harley dulu. Iya, boleh, Nah, boleh. Mas Rengki, Ya, ini ada Harley juga. Yes. Tahun tahun 2003, anniversary 100 tahun, serinya paling tertinggi di kelasnya, XLH 1200. ini udah nemenin kamu berapa lama? Dia dapat di harga pandemi dan waktu pandemi, jadi 2020. harganya menarik. Wih, pokoknya gue nggak bakalan nanya ini dijual apa Iya. enggak. Tapi kalau lu ada tertarikan, ya DM aja. Kalau Iya, cocok DM gue aja. yakin. Ya, intinya semua motor biasa sih dijual. Langsung kontak dia, karena ini motor dijual. Punya pribadi juga. Punya pribadi. Ini udah Triumph. waktu Kalau ini sejauh ini tidak dijual, karena Yang ini motor ini rilisnya pertama jadi benar-benar jadi 2022. Motor yang keluar dari Yasasi yang sifatnya motor show, saya selalu keep untuk turun pertama kali di juga. show dulu. Show dulu. Nah, itu, ya, Baru itu exhibition. Yes, betul. Baru exhibition atau pameran-pameran lain lah sifatnya. Oke, keren. Dan Ini kemarin dapat achievement yang memuaskan buat saya. ini Yes. dapat apa Mas ininya dari Custom Fest? Dapat juara. Kategorinya apa? Eropa Chopper Bobber. Oke, Oke. ini bikinnya pada saat itu berapa lama Mas, sama kesulitannya waktu bikin motor ini? Kesulitannya sebenarnya saya pengen bergaya salt race, yaitu balap pasir Ya, pada eranya. ya. Beberapa part ini yang pengen saya pakai ini, saya nggak mau custom. Oke. Jadi pengen pakai semuanya cabutan bawaannya Triumph. Triumph. Terlepas itu mau tahun berapa, yang penting part yang nempel ini harus satu agama sama dia. Oke, Gitu. Sun Correct inian ya, brandnya ya? Yes, jadi harus bener-bener terlahir dari brandnya dia. Nah. Makanya kayak teleskop depan sebenarnya bukan fit Triumph, ini namanya T100. Oke. Masih terus belajar, beda kayak di Amerika ataupun Jepang. Oke. Nah ini depannya tuh istilahnya betab lah, Triumph betab. Jadi Oke. betab tuh bodinya nanti yang nyambung-nyambung semua loh, kayak betab gitu loh. Ada lah kalau kita oke. browsing ada. Jadi mulai dari tangki ke bodinya kayak betab bentuknya. Oke. Nah si teleskop depannya punya si betab, lampu depannya punya Triumph T120 kalau salah, tapi yang tuanya. Oke. Lampu depannya, tapi genuine semua asli. Oke. Dan barang yang beli barang baru NOS di Inggris asli lewat temen, nanti ada, kalian bisa cek di Instagramnya Gold Miner Parts. Gold Miner Parts. Nah, Namanya dia- aja udah Gold Miner Miners. ya. Nah, dia spesialis Triumph Edict. Wih. Spesialis Triumph Edict. Jadi dia khusus mendatangkan barang-barang gitu. Gua promoin karena dia teman baik gua. Tuh cuy. Nanti gue taruh di sini deh. Mas, nanti kalau gue punya Triumph ya diskon kali Iya, ya. dong. Kakinya semua hubnya pakai Triumph. Oke. Belakang ini yang fenomenal nih. Namanya spring wheel hubnya. Ini Spring wheel ini banget sih Mas. gede banget. Ini kasta tertingginya untuk para pecinta Triumph, hubnya ini. HP ini. Walaupun motornya rigid, dia springnya bisa main. Oh. Spring wheelnya. Nah, cuma di motor ini gue matiin dulu. Karena takut mentok atau Diganjel gimana? karena takut mentok ke. Iya, Jadi si nanti fender. ya karena motor show itu kan sebenarnya ya terserah sih sejauh buildernya mau bikin idealis seperti apa. Kalau saya sih idealisnya adalah estetiknya dulu yang dikejar. Oke. Fungsinya nomor 2. Oke. Jadi oke. kalau Paham. kalau ada builder yang wah nggak bisa harus dikolaborasi, betul dikolaborasi. Cuman itu bebas, yang namanya karya seni. Istilahnya gini, kalau menurut gua, kacamata gua adalah seni itu nggak ada sekolahnya. Bener. Kalau menurut nggak gua ada gitu. sarjananya. Ya, jadi selera itu Selera nggak ada sarjananya, Selera itu nggak ada bukan sekolahnya. seninya. Nah, kalau sekolah seni mungkin ada lah. Iya. Sekolah seni apapun. Tapi sejauh ini sekolah seni builder ada nggak? Agak ada. Nggak ada. Kagak Nggak ada akademinya. Ya, jadi makanya mau dia mengutamakan function boleh,
ataupun estetik boleh. Cuma kalau saya dalam buat motor show, khusus Ya, show, show. jadi harus estetik dulu nomor 1. Oke. Functionnya nomor 2-nya. Oke. Nanti sesuai ngikutin gitu. Oke. Keren, Begitu. keren. Oke, kita move dari Triumph yang ganteng ini dan shiny. Nah, Mas, kamu tuh custom atau maintenance juga nerima atau gimana, Mas? Nerima. 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 Ini contohnya maintenance. Ini Atau yes, nanti custom? jadi ini tuh sebenarnya motor impian Harley tua saya sampai detik ini. Jadi bicara tentang udah punya Harley, alhamdulillah sudah kebeli Harley dari jeripayah berbengkel. Jadi payah ngebengkel. Yes, Ini keren nih. Yes. Jadi, Bukan privilege ya. bukan. Jadi sudah dari jeripayah berbengkel tuh saya sudah punya 2 Harley genuine. 13 saya punya Enif warna silver sterling. Oke. 2013. Tapi sebelumnya saya pernah punya chopper, motor belum jadi lagi di custom. Ada temen BU. suka Oh, suka. beli. Oh, dijual. Nah, jadi belum jadi. Dulu punya mimpi panjang yang apa ya? Jadi pertama mengenal dunia custom culture awal 2000-an. Ngelihat motor-motor di South California atau SoCal itu. Mereka tuh patternnya yang paling muda itu pakainya ya shovel. Shovel. Terus panhead, Iya. ada knucklehead. Nakal. Itu Oh, 3 itu ya? Ya, beberapa deretan motor yang selalu mendistract. Iya. Pengen punya Iya. kapan-kapan, tapi kan Iya. apa daya lah ya. Iya, benar. Apa daya kebeli nggak mungkin lah gitu. Oke, pada saat itu ya. Iya, kalau minta ke orang tua nggak Nggak seru mungkin. juga. Iya, masa nendang pintu. Nggak keren, cuy. Nggak keren menurut gua. Akhirnya beranjak terus berobsesi. Punya mimpi harus yang tinggi ya. Tinggal nanti kitanya ikhtiar, semoga Allah kasih jalan. Iya, ya. sama tangga-tangganya. Ya, harus kita disusun. lewatin. Nah, saya ini kan belajar motor tua, Harley Davidson ataupun Eropa, udah saya sebut seperti kakak ya. Itu disebutnya mentor ataupun apa seperti kakak. Namanya Om Sony. Orang Bandung bilang namanya Sony Ekek. Nah, dia punya bengkel sampai detik ini masih eksis. Nama bengkelnya apa? Resto Cycle. Resto Cycle. Nah, dia udah kayak kakak aku sendiri. Saking deketnya, diracunin sama beliau itu, karena beliau mah kan basicnya, backgroundnya motor tua ya. Motor tua, jadi diracunin lu harus punya suatu saat motor tua. Karena pada waktu itu, 2015 akhiran itu, hanya punya motor tua tuh pengen, tapi berangan-angan. Iya, mimpi doang. Karena kalau kata beliau gini, lu tuh sebenarnya bisa beli gitu. Yang ini nggak bisa, karena lu nggak ada niat. Oke. Nah, setelah mindsetnya dirubah, oh ya ternyata semua berdasarkan mimpi Benar. dan niat. Benar. Kalau ya kan gua mah harus mimpi dulu dong, karena Iya. nyari duitnya susah. Iya, benar. Realistis lah. Iya. Kita harus realistis. Kalau niat doang kan harus yang berduit ya. Iya. Niat beli besok Iya. berduit. Kalau gua kan harus lewat mimpi dulu. Yes, Dari mimpi benar. oh ya udah, berarti Percaya. gua mimpinya harus punya motor tua karena kakak gua ngasih tahu gitu. Lewat beliau, nih saya punya uang untuk beli power only atau engine only. Power. Oke. Nah, karena beliau selalu ngasih semangat itu, lu nggak perlu beli motornya. Kalau beli motornya, lu beli shovel mahal. Iya. Lu nyicil, beli powernya aja dulu, nanti lambat laun, lu akan semangat, ngikutin, dan Yes. lama-lama jadi motor. Yes. Nah, mindset itulah yang gua ambil karena beliau juga selalu bercerita bahwa gua belum pernah beli motor bener-bener motor gitu. Bulat Belum bentuk pernah. motor Jadi dia belum. beli ini, nah, jadi motor. Oke. Beli ini, jadi motor. Oke. Karena gue sering berteman dari berbelas-belas tahun, akhirnya oh iya. Dan dulu kan gue masih mainan motor kecil, Yes, CC-nya. yes. Karena pertama buka bengkel tuh ya yang gue garap CC kecil semua. Oke. Karena kalau ngeliat ya sesi mainan motor gede, ya itu mulai di tahun belasan aja. Oke. Awal 2006 enggak. Dan betul apa kata beliau. Jadi akhirnya kalau rezeki nggak kemana. Ada yang nawarin frame. Oke. Ada yang nawarin gearbox. Jadi sebenarnya bukan mencari pada akhirnya. Nanti Ada yang datang nawarin. sendiri. Ya, ada yang Oke. nawarin. Karena mungkin kalau lingkungan builder atau bengkel ini kan circle-nya ada ya. Itu aja. Ya, ada yang nawarin teleskop Oke. akhirnya jadilah Sebentuk semua motor. seperti ini. Harusnya motor ini bisa running di pandemi itu harusnya udah bisa ya. Oke. 2020. Cuman Oke. guanya males ya. Kan banyak project motor lain. Harus ngerjain dulu Iya. kerjaan. Jadi kepengen. Jadi intinya sampai detik ini jadi genuine look. Oke. Kalau dulu kan untuk cari genuine tuh susah banget ya. Oke. Dan emang spare money-nya akhirnya untuk bikin motor shovel jadi genuine sama jadi chopper tuh, kalau jadi chopper masih menurut gua budgetnya masih masuk akal Iya. ya. Kalau Ke genuine. ke sini enggak. Karena nanti pada akhirnya kalau kita dikalkulasi, lu mendingan beli motor jadi deh. Daripada nyicil per satu Ya, persatu. karena itu mahal banget. Oke. Karena dengan spirit Yes. dan dibawa enjoy ya pasti Ah. ya. Spirit dan enjoy itu, jadi enjoy ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya sebenarnya kalau dirakit semua ini genuine look nantinya. Motor tua tapi berpower atau berkarakter itu
muda gitu. Oke, endurance. Yes, betul. Endurance. Begitu. Jadi ini adalah motor mimpi yang panjang banget. Oke. Dan ya semoga lah di tahun ini harus hidup karena tinggal hidup-hidupin aja. Oke. Dan nanti ujung-ujungnya nanya kalau udah jadi dijual nggak dijual. Ini cuy. Pasti ada mimpi lain dong kalau salah satu dijual. Harus ada. Karena dari sini mimpi itu harus naik stage. Oke. Ya. Stage-nya apa? Panhead gitu lah. Oke. Yang Oki dapat dari Mas Franky tadi barusan ngomong, semua berawal dari yang kecil dulu ya? Iya, harus yang kecil dulu. Yasasi ini berawal dari ibarat tangga ini ya, jumlah anak tangga 10. Ya gua ngelewatin dari anak tangga 1 dulu. Oke. Buka workshop, buka bengkel, baik itu sewanya, baik toolnya, tidak pakai duit orang tua, serius. Oke. Jadi buat teman-teman tahu, jadi gue dulu kelar kuliah itu sempat kerja dulu di Karburi Indonesia. PT Karburi itu adalah PT Royal Enfield yang seperti anak perusahaannya langsung dari Australia. Nah, gue kerja di situ. Selama? 1 tahun. 1 tahun. Nah, kalau Royal Enfield sekarang kan sudah hubungan dengan India. Iya. DMI, terus lanjut Oke, sekalian Nusantara. Nusantara. Nah, kalau dua dulu PT Karburi. Karburi? Ya, Karburi. Itu langsung prinsipalnya Australia. Di Jakarta atau di? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta dan di Bali. Gue dikasih job, lu kerja di PT Karburi Royal Enfield untuk ngebangkrutin ini perusahaan ini anjir lu. Karena Kok keren sih? karena perusahaannya mau dibangkrutin. Oke. Mau dibangkrutin. Nah, gue suruh beresin manajemennya dan cuma teknisnya. Jadi gue kerja itu, gue sebenarnya anjir kerjanya nggak asik di satu perusahaan otomotif yang maksudnya ini motor besar Yes. yang menurut sudut pandang gue ya Yes. asik keren, tapi gue cuma dikasih waktu 14-15 bulan, setelah itu perusahaan itu tutup gitu. Dari situ adalah pengalaman yang berharga, akhirnya gue dapat uang untuk buka bengkel sendiri. Usaha. Jadi mulai beli tool sendiri, sewa sendiri. Jadi gue tuh kalau minta modal dari orang tua, pasti kena semprot habis. Oke. Karena orang tua itu nyuruh sekuliah itu bukan suruh buka bengkel. Suruh kerja. Suruh kerja ya. Suruh kerja di perusahaan tipikal. Ya nggak apa-apa. Tipikal Iya, orang iya, tua iya. ya itu wajar Iya, lah. iya, Karena orang tua iya. punya mimpi. Itu sebenarnya kita bisa patahkan. Kalian bisa lihat sosok profil saya sampai detik ini. Gue bisa hidup, gue bisa ngidupin gue, anak gue, istri gue, bahkan Jadi- hobi gue terpenuhi semuanya gara-gara gue sustain di dunia ini. Oke. Sustain untuk menjaga nama baik, konsistensinya, passionnya di sini, knowledge-nya gue punya. Jadi semuanya harus berbarengan. Belajar Yes. proses. Iya, jangan usaha. cuma buka bengkel tuh tanda kutip sorry ya. Oh, di sini ada profit nih. Ada atau uang. Ada untung nih. Kita buka di bengkel. Harusnya dalam dunia custom begini ini kita harus tahu dulu knowledge-nya ya. Passionnya kita begini nggak gitu. Iya, passionnya di sini nggak. Kalau Cuma passionnya- ikut-ikutan ya, gitu. Kalau bukan passionnya jangan sayang. Karena Oke. passion sama hobinya kita harus di sini. Jadi baik itu hobinya, baik itu passionnya itu berbarengan. Karena hobi sama passion menurut gue beda ya. Beda ya. Karena gue juga hobi mancing. Tapi Yes. mancing itu bukan passion gue. Oke. Tapi gue hobi mancing. Tapi kalau Oke. kalau motor, ya ini udahnya hobi gua, udahnya passion gua gitu. Oke. Gue tuh paling banyak hobinya, gue tuh hobi mancing, Benar. melihara benar. burung, Benar. main kontes show ikan koi. Oke, jadi benar-benar harus dikategorikan Ya, mana yang antara emang hobi, sama passion. Nah kalau buka bisnis untuk bener-bener sustain gitu ya, lu jadiin ini sebagai passionnya lu di sini dan hobi lu di sini dan semua di sini sini. Dan kalau lu nya bener, semuanya harus berdasarkan dengan kejujuran ya. Yes, benar. Insya benar. Allah. Ya sih, insya Allah tahun ini 19 tahun ya. Kalau bicara, wis enak, enggak. Gua ngalamin nyusruk bengkel. Ya saya sih ngalamin nyusruk. Semua ya pasti yang ngalamin. Karena di tahun 2010, 11 gua nyusruk. Ya saya sih itu nyusruk teman-teman. Jadi harus perlu diketahui di mana lu nyusruk itu lu gak dikasih cobaan oleh Tuhan dan cobaan itu hanya kemampuannya kita. Oh. Jadi di luar kemampuan kita Tuhan gak mungkin kasih cobaan dan Oke. kalau lu bisa lewatin itu sekali 2 kali berarti lu udah ibaratnya apa ya? Upgrade. Yes. Dan lu di Jadi situ lu- harus berterima kasih sama Tuhan lu, sama lingkungannya lu, Support circle-nya systemnya. lu, ya support sistemnya kalau lu sudah punya keluarga ya lu harus berterima kasih sama Yes. keluarga karena gue yakin orang terdekat yang support itu kayak gue, istri gue paling dekat. Oke. Begitu. Karena sebaik-baiknya hobi atau pekerjaan yang kita suka adalah tidak meninggalkan keluarga ya, Yes, Mas. betul. Ih, Harus gitu. Sih. Nah, ini Mas, ini foto-foto. Berarti lu suka foto juga dong berarti. Iya. Ini keren-keren. Tapi gue bukan banci foto.
Ini jadi ada foto-foto di Yes. sini. Ini Jadi portofolio. Jadi sebenarnya ini kan bergulir terus nih. Jadi kalau ngumpulin portofolio gua ataupun ini gua sebenarnya banyak. sebenarnya banget ya. temboknya nggak cukup ya, Mas. Yo, nggak akan cukup temboknya. Jadi sorry bukan berarti kata sombong kan. Maksudnya yang gue yang seneng-seneng aja tempelin. Yes. Karena sebenarnya templatenya yang di sini tuh sebenarnya bukan idenya gua. Oke. Ada temen gua si Kordop, si Odon. Jadi dia tuh punya perusahaan punya usaha cetak begini, Oke. cetak. Dan ini juga sebenarnya PR-nya ada mungkin 20 30 lagi belum kelar. belum kelar. Dan udah bertahun-tahun dia belum ngelarin. Ini keren sih. Keren banget, Ya keren. sebagai ini aja lah ya. Yes. Biar Semangat nggak sih? Iya, itu Iya satu. sih. Kedua biar ini bisa jadi memorabilia bisa dalam artian ini ada ya. Ini, Ya ngebangun. istilahnya dinding ini bercerita lah. Yes, keren. Karena karakter gua kalau gua bikin motor itu harus bercerita. Benar. Harus ada meaningnya ya. Yes. Oke. Di sebelah sini ini hasil foto dan Iya. sebelah sini adalah hasil dari yang usaha yang tidak mengkhianati hasil ya. Iya, betul. Ini ada beberapa. Banyak banget ya. Wah, ini dari tapi nggak semua dipajang sini kan, Mas? Enggak, Hasil jadi lagi. ada yang sebenarnya kayak rusak, hilang dulu. Iya. Karena ada yang enggak. Pindahan juga pasti ya. Karena zaman dulu enggak semuanya perlu dapat trofi, ada juga Iya. yang dapat begini kadang hilang. Yes. Jadi kalau bisa lihat dulu gua bener-bener ngikutin kejuaraan yang bener-bener kejuaraan kejuaraan antar kota aja yang Oke, kecil-kecil oke, gitu. oke. Antar kabupaten. Tapi ini ya itu yang disebut tadi stage ya. Oke. Step dari Step to 1, step, 2 oke. terus sampai berjajar banyak ya akhirnya alhamdulillah Oke. sampai Keren sih. Aku baru punya 1, 2 lah. Semoga menyusul. Ya. Nah, Mas Franky, ini waktu itu chopper juga ini salah satu yang aku cinta banget. asik.